Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Salman. Di sini saya memenuhi untuk tugas ujian tengah semester. Saya akan mempresentasikan antropologi hukum dengan materi antropologi fisik. Next. Nah, apa itu antropologi fisik? Di kesempatan ini saya bakal bahas salah satu cabang dari antropologi, yaitu antropologi fisik atau sering juga kita sebut sebagai antropologi biologi. Kalau kita sederhanakan, antropologi fisik ini itu fokusnya ke manusia sebagai makhluk biologis. Jadi bukan cuma soal budaya atau kebiasaan, tapi lebih ke tubuh manusia itu sendiri. Mulai dari asal-usulnya, evolusinya, sampai kenapa manusia bisa punya bentuk fisik yang berbeda-beda. Yang menarik itu adalah antropologi fisik ini nggak benar-benar memisahkan antara biologi dan budaya. Justru dia melihat keduanya saling berkaitan. Misalnya, pola makan atau teknologi yang digunakan manusia itu bisa memengaruhi kondisi fisik kita. Jadi pendekatannya itu disebut biokultural. Selain itu, juga kajiannya juga luas banget secara waktu. Dia nggak cuma bahas manusia modern, tapi juga bahas manusia purba lewat fosil sampai ke variasi genetik manusia sekarang. Dan karena ini masuk ke ranah ilmiah, metode yang digunakan biasanya metode sains seperti genetika, studi tulang, dan perbandingan anatomi. Selanjutnya, saya masuk ke lapangan penelitian dalam antropologi fisik. Ada beberapa bidang utama yang dibahas, yaitu yang pertama adalah paleontropologi, yaitu evolusi manusia. Lalu yang kedua ada somatologi dan variasi manusia. Lalu yang ketiga ada primatologi. Yang keempat ada antropologi forensik. Dan yang kelima ada antropologi kesehatan atau ekologi manusia. Next. Nah, yang pertama ini adalah antropologi fisik, paleontropologi atau evolusi manusia. Yang pertama ini fokusnya ke asal-usul manusia. Jadi di sini para peneliti mencoba menyusun pohon keluarga manusia dari zaman purba misalnya dari hominim awal sampai Homo sapiens. Mereka juga mencari tahu kapan manusia mulai berjalan dengan dua kaki dan kapan juga ukuran otak mulai membesar. Metodenya biasanya melewati lewat penggalian fosil, penanggalan umur fosil, dan analisis bentuk tulang. Yang kedua ada somatologi atau variasi manusia. Kenapa sih manusia punya warna kulit yang berbeda? Kenapa juga ada yang tinggi, pendek, atau bentuk tubuhnya berbeda-beda? Nah, itu dijelaskan di sini. Intinya perbedaan itu bukan kebetulan, tapi bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Misalnya warna kulit berkaitan dengan intensitas sinar matahari, atau bentuk tubuh yang menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Metodenya dipakai pengukuran tubuh genetika sampai analisis DNA biasanya. Next. Nah, yang ketiga ini adalah primatologi. Primatologi ini mungkin terdengar agak jauh dari manusia karena yang dipelajari adalah primata seperti monyet dan kera, tapi justru dari situ kita bisa memahami perilaku dan evolusi manusia karena secara biologis kita punya hubungan dekat dengan mereka. Contohnya, penggunaan alat oleh primata atau struktur sosial mereka bisa jadi gambaran awal tentang bagaimana perilaku manusia berkembang. Next. Nah, yang keempat ada antropologi forensik. Ini yang paling dekat dengan bidang hukum. Antropologi forensik ini ilmu antropologi fisik dipakai untuk membantu proses hukum terutama dalam identifikasi jenazah, misalnya untuk mengetahui usia, jenis kelamin, tinggi badan, atau bahkan penyebab kematian dari sisa rangka. Biasanya digunakan dalam kasus kriminal, bencana massal, atau bahkan kejahatan perang. Jadi ini relevan banget buat kita sebagai mahasiswa hukum. Next. Nah, yang terakhir ini adalah antropologi kesehatan atau ekologi manusia. Fokusnya melihat hubungan antara tubuh manusia dengan lingkungan dan penyakit. Misalnya bagaimana pola makan memengaruhi kesehatan atau bagaimana lingkungan tertentu bisa menyebabkan penyakit tertentu. Ini juga bisa dilihat dari masa lalu lewat studi penyakit pada tulang sampai kondisi kesehatan manusia modern sekarang. Next. Mungkin pada kesimpulannya dari semua itu bisa kita lihat kalau antropologi fisik itu sebenarnya jadi jembatan antara ilmu sosial dan ilmu alam. Dia membantu kita memahami bukan cuma dari mana manusia berasal, tapi juga kenapa manusia sekarang bisa sangat beragam secara biologis. Dan yang penting, ilmu ini punya banyak aplikasi nyata, mulai dari kesehatan, forensik, sampai ke bidang hukum. Jadi antropologi fisik bukan cuma teori tentang masa lalu, tapi juga punya peran penting dalam menjawab persoalan manusia di masa sekarang. Next. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.